Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Asdar, tentunya Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2 dan semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang materi mengenai pendekatan dan metodologi dalam analisis kebijakan. Nah, jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan dalam analisis kebijakan. Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Jadi yang pertama yang saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan murni maupun ilmu pengetahuan terapan. Nah, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian tujuan dari pendekatan deskriptif ini dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijakan. Nah, kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut dengan pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Kemudian tujuan dari pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu secara metodologis. Analisis kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Jadi yang pertama yaitu metodologi kualitatif. Nah, dalam analisis kebijakan lebih tertarik untuk melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah-masalah kebijakan daripada permasalahan kebijakan untuk kepentingan generalisasi. Nah, metodologi kualitatif ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah kebijakan secara kasus per kasus, karena metodologi ini yakin bahwa sifat masalah yang satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lain. Kemudian yang dihasilkan dari metodologi kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tetapi pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah. Kemudian metodologi yang kedua yaitu metodologi kuantitatif. Nah, pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering juga disebut dengan pendekatan kuantitatif empiris. Jadi, pada dasarnya pendekatan kuantitatif ini tertarik dengan pengukuran secara objektif terhadap suatu masalah sosial. Nah, untuk dapat dilakukan pengukuran, setiap masalah sosial terlebih dahulu dijabarkan ke dalam beberapa komponen masalah, indikator dan variabel-variabelnya. Jadi tujuan utama dari metodologi kuantitatif ini bukan menjelaskan suatu masalah, tetapi menghasilkan suatu generalisasi. Nah, generalisasi adalah suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah kebijakan yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi tertentu. Dengan generalisasi yang dihasilkan ini, para peneliti atau analisis kebijakan dituntut untuk dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan secara menyeluruh dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian fikir amal soleh, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.